Yang mana, Pak? Yang kayak gimana, Pak? Nah, itu tuh yang kayak siapa tuh yang atas tuh? Nih, kayak Hanin tuh. Yang Hanin pegang tuh. Hanin coba didekatkan Pak, ke kamera. nggak ada. Iya ini 16. Nih, coba keliatin Hanin. Hanin dilihatkan. Boleh. Nah, deketin lagi ke kamera coba. Nah, kayak Oh gitu. ya itu Pak. Nah, ya. Bapak nggak ada. Ada ini, Pak. Yang ini, Pak. Iya. Ya. Jadi itu contoh yang dari Hanin tuh. Di Ah, sana nggak ada. Yang di gulungan kan, Pak? ya digulung. Yang digulung. Iya di gulungan itu. Sama spidol dulu ya dikasihnya ya. Ya, sama spidol juga bahkan sudah diberikan. Hitam atau merah. Sudah diberikan warna merah spidolnya. Masuk. Ya. Nasya nggak Yang ada. gulungan ada spidol merah. Ya. Nggak ada, Pak. Spidol warna merah. Coba dicari. Yang tulisannya tanggal 5 sampai 16. Ya. Tanggal 15 sampai 16. Jadi kalian sudah mengisi itu dari hari Selasa, Oh, ada. tanggal 1. Udah ada ya. Oke, alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan memulai nih Pak Jumadi. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini walaupun di tengah kesibukannya harus rapat. Kenapa? Karena kalian punya targetan, punya sesuatu yang harus dicapai di bulan Ramadan. Seperti halnya kita kalau main bola Pak Jumadi, kalau tidak ada gawang ngapain ya main bola puter-puteran, gak jelas, gak ada tujuan yang mau digolkan itu kemana. Bagi kalau panah gitu. Ya, panah Nggak juga ada sasaran. nggak ada sasaran mau mana-mana gitu, bingung. Nah, kalian juga sama. Kelas 4 angkatan ini, angkatan 2020-2021 ini, kalian harus ada targetan juga di Ramadan. Nah, targetannya kita akan rancang bersama nanti bersama Bu Ane. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, kenapa sih harus ada targetan Ramadan? Pak, kenapa sih di Ramadan ini kita harus tilawahnya, harus sholat sunnahnya ditambah, harus tentu kalau sholat fardu sudah tidak perlu ditanya lagi ya, tidak perlu bolong lagi. Nah, mengapa nih harus ada amalan-amalan harian yang perlu ditargetkan nih? Mungkin Pak Jumadi bisa berbagi dan sharing ke anak-anak Imagnum ini supaya mereka punya bekal targetan ini atas dasar ilmu dan atas dasar niatan karena Allah, bukan hanya sekedar oh ini karena tugas sekolah, oh ini karena perintah Pak Irfan ataupun Bu Guru dan lain sebagainya. Tapi memang ketika ditanya kenapa sih ada targetan amaliyah ini, oh karena ini dicontohkan oleh Rasulullah, oh karena ini diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti apa Pak Jumani mungkin bisa berbagi di Imagnum ini? Ya, bismillah, alhamdulillah. Yang pertama ya Imagnum, tentunya bulan Ramadan itu bulan yang spesial ya. Bulan ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya ya. Salah satunya nanti bulan ini adalah adanya pelipat gandaan. Pelipat gandaan pahala ya. Dan yang harus dipahami dulu ya ketika datang bulan Ramadan ya, Imagnum, ada tiga golongan kan ya. Ada yang menyambut bulan Ramadan itu dia dengan keluh kesah. Ya, bulan Ramadan gitu ya, harus tarawih, harus bangun subuh gitu ya. Terus harus apa lagi? Harus lapar-laparan gitu ya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi menyambut Ramadan dengan keluh kesah. Ini tentunya nggak boleh ya bagi seorang muslim. Imagnum kayak gitu. Ada nggak yang masih keluh kesah nih? Aduh, Ramadan jadi nggak bisa makan siang misalkan kayak gitu. Ya, nah, ini nggak boleh ya. Yang kedua, ada yang menganggap bulan Ramadan itu bulan rutin aja. Biasa tiap gitu ya? tahun biasa nyambutnya Biasa aja gitu ya. gitu ya. Tiap tahun juga ada lah gitu ya. Ada biasa tarawih, ada sahur, kemudian nanti ujungnya Idul Fitri, udah gitu aja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Ya. Nah, yang ketiga ini yang harus kalian
ikuti, yaitu ketika dia datang bulan Ramadan ya, dia paham bahwa bulan ini bukan seperti bulan-bulan biasa ya, maka dia menyambut ya, kemudian mempersiapkan. Tentunya tadi ya, salah satu persiapannya adalah sudah menyiapkan target-target yang ingin dicapai di bulan Ramadan tahun ini. Misalkan tahun kemarin, wah saya tilawahnya cuman cuman 15 juz, tidak sampai hatam. Tidak sampai hatam. Nah, berarti tahun sekarang mah saya niatkan gitu ya, mau hatam minimal 1 kali. Nah, target ya. Kemudian puasanya, kalau tahun dulu mah banyak tidurnya misalkan ya. Nah, karena dulu kan di rumah ya. Kalau sekarang juga di rumah juga ya. Nah, sekarang mah niat mau mengurangi jam tidurnya. Ya, siang malam juga dikurangi aja jam tidurnya, mau dipakai misalkan untuk ngejar target tadi tilawah. Ya. Kemudian lagi apalagi? Misalkan tarawihnya, mungkin tahun lalu mah ada yang kelewat ya, 1 atau 2 malam. Nah, tahun ini tidak mau sehari pun ada sholat tarawih yang terlewat ya, atau sholat subuh, sholat sunnah ya. Sholat sunat subuh dulu ada yang kelewat, sekarang mah enggak gitu ya. Itu target-target ya. Nah, kenapa harus kita target ya? Karena ternyata bulan Ramadan ini ini ya, Bapak ngutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'ah. Ya, jadi artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia ini ya, di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga berapa ini? Sab'i mi'ah, hingga 700 kali lipat, Pak Irfan. Masya Allah. Jadi 10 sampai 700 kali lipat. Kalau biasanya obral apa ya? Kalau misalkan bazar gitu ya, obral kan kita nyari tuh, misalkan yang diskon besar-besaran, wah kita kejar itu. Nah, ini ada di bulan Ramadan nih. Luar biasa. Dilipat gandakan pahalanya. Jadi begitu banyak. 10 sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Masya Allah. Misal nih kita kasih contoh ya, Pak Irfan, misalkan baca Quran aja ya. Satu huruf. Kan kalau hari-hari biasa nilainya cuma 10. Satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 gitu ya. Kalau kebaikan. bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ibaratnya baca Quran satu huruf aja 10 kali 700 7.000. Masya Allah. Satu huruf. Makanya ada kisah juga ya Pak Jumadi, ada orang yang ketika riwayat dari Rasulullah yang insya Allah ini sahih, ketika di akhirat nanti ada amalan yang mereka nggak nyangka dengan amalan tersebut begitu besar gitu. Oh, salah satunya mungkin karena jadi ya di Ramadan dan dilipat gandakan ini. Masya Allah. Termasuk lagi sholat sunnah, Pak Irfan. Ya, kalau sholat sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti sholat wajib. Wah, tuh. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan malas sekarang sholat sunnah. Kan ada anak-anak nih yang suka komentar seperti ini, Ustaz. Kan itu mah nggak wajib, nggak dilaksanakan juga nggak dosa gitu, kayak gitu. Nah, ini di bulan Ramadan mah nggak rugi ya kalau nggak melaksanakan. Rugi karena pahalanya itu seperti pahala sholat wajib, sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya jelas lebih besar lagi pahalanya. Gitu ya. Sholat sunnahnya aja sudah dihitung wajib, apalagi sholat yang wajibnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang biasanya di hari-hari biasa itu kita anggap ini tidak terlalu wajib, ini tidak istilahnya tidak dilaksanakan juga biasa dan sebagainya. Nah, Ramadan itu kalau kita tinggalkan rugi ya. Banyak sekali limpahan pahala yang diberikan, maghfirah, manfaat yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah tersebut. Ruginya juga bukan sekali, Pak Irfan. Berkali-kali rugi gitu ya. Rugi pisan gitu. Tadi sholat ya Pak Jumadi, terus juga tilawah, tarawih. Kemudian juga nih bulan Ramadan ada ini nilai-nilai sosial yang harus kita berikan
ada efeknya kepada orang lain. Apa tuh? Nah, berarti infak ini berkaitan dengan harta tentunya. Ya, jadi walaupun emang senyum itu sedekah ya Pak Jumadi. Senyum itu sedekah. Karena senyum sedekah, ya senyum saja. Kan tidak juga. Masa Masjid Nizamiyah akan dibangun dengan senyuman saja ya? Senyum bangun ya. Walaupun memang tidak salah ya. Tapi alangkah baiknya kita sisihkan ya anak-anak mungkin. Kalau tidak salah di kelas Iridium, di kelas siapa yang suka mengirimkan ya? Ada Zayan. Dekai, iya, Masya Allah. Dekai, Bapak, nggak apa-apa ya sebutkan, mudah-mudahan ini jadi contoh buat yang lain, walaupun sebenarnya bukan bermaksud untuk disebutkan. Ini jadi contoh buat teman yang lainnya ya. DKI itu tiap kali pembagian learning kit itu selalu membagikan kenceleng yang sudah dikumpulkan oleh DKI dari setiap hari, mungkin dia sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak harapkan semuanya ya. Mudah-mudahan bukan hanya kalian loh, Bapak Ibu guru juga sama, di setiap hari di sekolah akan ada program ya, Pak Jumadi. CMB Cendekia Muda berbagi. Nah, kalian pun sama, insya Allah kita akan berbagi kepada tetangga-tetangga kita yang Masya Allah di pandemi ini walau alam mereka kondisinya lagi bagaimana, ekonominya lagi bagaimana. Nah, kalian pun dengan tiap hari berapa rupiah pun ya yang mereka punya, mau 500, 1000 dan lain sebagainya, sisihkan saja. Nanti pada saat pembagian LK kalau bisa dikumpulkan itu luar biasa ya. Mau dibagikan langsung juga boleh. Boleh ya. Jadi kalau kalian pun mau langsung dibagikan, punya lihat tukang ojek gitu ya, nggak ada penumpangnya aja gitu ya, sehingga mukanya teh diem gitu ya, lesu. Nah, kalian kasih itu ya. Nanti menjelang Idul Fitri itu ya, kasih uang yang dikumpulkan dari sekarang, bisa berupa uangnya langsung atau berupa bingkisan. Ya. Bisa beras, bisa minyak, gula dan sebagainya gitu ya. Yuk, jadi amalia ibadah kita akan lebih sempurna ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi untuk sekitar kita, tetangga, orang tuh merasa kehadiran kita tuh luar biasa. Nah, Rasulullah itu seperti apa nih Pak Jumadi kalau di bulan Ramadan? Wah, apakah ya Pak, kalau Rasulullah jangan ditanya gitu. Mungkin contoh mungkin ya, kalau dari ibadah kan jelas ya bacaannya, surat-suratannya mereka Rasulullah itu bahkan 1 juz 2 juz ya untuk satu malam tuh. Kalau Rasulullah tiap malam ya. Kalau dulu Rasulullah kedatangan malaikat Jibril tiap malam. Jadi bacaannya itu ditalaki. Kayak setoran lah gitu ya. Kayak setoran ditalaki, takutnya ada bacaannya yang keliru gitu ya. Itu dibenarkan. Kadang-kadang Nabi Muhammad yang baca, malaikat yang menyimak gitu ya, malaikat Jibril, atau gantian. Malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang menyimak gitu, dan itu rutin tiap Ramadan gitu ya. Nah, berarti ini yang harus ditiru gitu ya. Kalau masalah tadi ya harta, Rasulullah luar biasa. Kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jangankan di bulan Ramadan ya. Dulu di pelajaran sirah pernah Bapak ceritakan ketika Halimah ya, ketika Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah ya, dengan Bunda Khadijah, kemudian Halimah yang ngasuhnya waktu kecil datang dan curhat bahwa ternyata di Bani Sa'ad lagi kondisi paceklik lagi. Pulangnya Pak Irfan ya, Magnum, itu oleh Khadijah ya, tentunya setelah ini ya musyawarah dengan Nabi Muhammad, itu dikasih 40 ekor kambing. Insyaallah ya. Plus masih ada plus apa ya? Plusnya 1 unta. Plus unta 1 ya, plus isinya. Jadi si unta itu kan biasa di sampingnya ada ini ya. Ada bawaan ya. Menyimpan bawaan-bawaannya. Nah, itu bekal. Berbekalan itu selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih lagi. Jadi Rasulullah tuh nggak lupa ya dengan 40 kambing, berapa satu kambing seberapa coba? Ya hampir 65 juta. 3 juta lah misalkan gitu ya, yang kecil gitu ya kambing. Ini 40. Dan kebayang unta juga kalau dikonversikan itu dapat 1 mobil. Jadi mungkin kebayang ya, bagaimana Halimah bahagianya ketika dikasih itu setelah Rasulullah menikah ya, menikah, jadi tidak lupa dengan Halimah. Nah, ini ada yang 1 minggu
1 juz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, insya Allah setelah ini akan ada bincang-bincang juga ya, tentunya. Satu lagi nih Pak Irfan, targetan ada ya. yang istimewa juga. Oh nih. ya, apa nih Pak Jumadi? Satu lagi, kalau tadi kan sampai 700 ya. Ya. Nah, ini ada yang sampai 1000 kali lipat. Wah, Bapak tahu itu apa tuh ya? Apa coba? Anak-anak Ada yang tahu bisa nggak? menebak nggak di bulan Ramadan yang pahalanya sampai 1000 kali lipat? Bukan 700, bukan 10. Bukan 700 saja. 1000. 1000. Ada yang tahu nggak? Melebihi Malam ya. satu malam. Satu malam lebih mulia dari. Malam ini. Ada yang Ada yang mau menjawab, buka mic-nya mungkin. Boleh. Ada nggak? Ada yang Lailatul Qadar. Masya Allah. Rifki ya. Alhamdulillah, betul ya. Qadar, betul ya. Lailatul. Jadi nanti pada malam ini ya, semua amalan yang kalian lakukan ya, baik itu baca Quran, kemudian sholat ya, kemudian tarawih, zikir, kemudian tadi yang apa, harta yang bersifat sosial, itu Allah akan balas dengan 1000 kali lipat. Masya Allah. Kalau dihitung dengan usia nih Pak Irfan ya, itu kan seperti 1000 bulan ya. Ya, 1000 bulan itu kalau dibagi 12 berapa Pak Irfan? berarti Sekitar sekitar 80-an lebih ya. 80. Sekitar 83. Ya, jadi Berarti, kita pun iya. belum tentu hidup sampai Hidup. usia segitu gitu Iya. ya. Tetapi pahalanya melebihi 83 tahun. 83 tahun ya. Jadi kalian lakukan 1000 bulan amalan itu kurang lebih 83 tapi tahun. pahalanya luar Masya biasa. Allah. Jadi sayang ya kalau Ramadan ini kita cuman santai, Malah banyak tidur. gadget, Oh iya. gitu ya, main Pasti nih. games, nonton, Banyak main games nih. tidur misalkan ya. Ah, Sayang gitu ya. rugi. Maksudnya Rugi bisa. ya, karena aktivitas yang berlipat ganda itu disia-siakan begitu saja. Jadi hanya di bulan Ramadan, ingat ya, ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Dan- Setelah nanti bulan Ramadan lewat, sudah pahalanya biasa lagi. biasa lagi. Jadi beruntunglah kita semua yang masih menghirup udara Ramadan, karena tidak sedikit di antara kita bahkan ada yang meninggal sebelum bulan Ramadan, bahkan ada yang tidak sempat menghadapi bulan Ramadan. Nah, sekarang Imagnum, kalian pun sama, kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan target-target amaliyah yang insya Allah akan kita rencanakan. Ada lagi nih Pak Jumadi sebagai penutup. Ya, pokoknya intinya tadi ya, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini ya. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Yang lalu biarlah Kita berlalu, evaluasi aja ya. Yang lalu misalkan ibadahnya yang kurangnya di mana. Ya. Nah, tahun sekarang kita niatkan ya untuk melakukan yang terbaik sebaik-baiknya gitu ya. Targetnya yang terbaik, jangan targetnya yang biasa-biasa Iya. Pak Irfan ya. Misalnya aku mau baca Qurannya sehari cuma 2 lembar aja. Iya. Itu Targetkan dulu tinggi. Targetnya yang paling tinggi. Paling tinggi, gitu ya. ya. Masalah tercapai atau tidak, Itu yang terlihat penting kita sudah berusaha. gitu ya. Jadi targetkan yang setinggi-tingginya. Gitu Jangan ya. kumeok sampai meh dipacok Ah, ya, itu naon artinya itu, bahasa Jermannya kayak gitu ya. Jadi kalau belum apa-apa sudah menyerah Nah, gitu. gitu ya. Jadi sudah kayaknya mah tarawehnya cuman bisa seminggu sekali misalkan ini gitu. bahkan ya Pak Irfan, ya, satu lagi nih. Ada kalau di Yaman nih Pak Irfan ya, itu ada namanya kota Tarim. Ini cerita salah satu guru saya ya yang lulusan Yaman. Beliau cerita bahwa di Yaman itu ada kotanya tapi kecil seperti kelurahan lah gitu ya. Tapi di kelurahan itu ada sekitar 350 masjid. Iya. Ya, 350 masjid dalam satu kelurahan. Kalau Bapak sih pernah ngitung di Antapani itu ada sekitar 50-an masjid lah satu kelurahan. Ini mah sampai bisa banyak gitu, 350 gitu ya. Hah? Itu berarti semangat keagamaannya sangat luar biasa. Terlebih di bulan Ramadan. Sampai-sampai di sana Pak Irfan ya, ada yang semalam itu sholat tarawihnya sampai 100 rakaat. Ya, jadi masjid di sana itu ya, masjidnya besar-besar gitu ya. Kalau tarawih dipakainya yang masjid yang jaminya gitu ya, yang Iya. besarnya. Itu nanti tarawihnya itu ada 5 shift kalau istilahnya ya. Kalau kerja mah. Jadi ada yang shift pertama itu dari jam 7:30 sampai 8:30. Jadi rata-rata satu kali sholat tarawih 1 jam. Jadi shift pertama jam 1 jam 8 anak-anak ya, sampai kalian tarawih 9. biasa berapa menit? Nanti ada lagi shift kedua. Misalkan yang ini nggak bisa nih ya jam 7:30, nanti ada yang jam kedua jam 9 sampai jam 10. Nanti ada lagi shift ketiga jam 10:30 sampai 11:30. Nanti ada lagi jam 12 sampai jam 1, terakhir shift terakhir itu dari jam 2 sampai menjelang 3 sahur. malam ya. Nah ada ya, ini guru Bapak ini ya yang lulusan Yaman, dia
karena tahu tadi ya amalan luar biasa, dia 5-5-nya sholat. Dari awal jam sampai sepertiga di masjid malam. Ini ikut yang si pertama, nanti kan ada jeda setengah jam, dia pindah ke masjid ini. Itu masing-masing di sana 20 rakaat ya, satu kali sholat tarawih. Oh iya. Nanti di sini habis, pindah lagi ke masjid ini. Sehingga jadi mungkin satu semangatnya malam, ingin luar menghidupkan biasa. malam ya. Karena emang beberapa orang gitu menganggap dengan ibadah Luar biasa, di ya. bulan Ramadan tuh malamnya tuh bukannya banyak tidur ya, malah banyak menghidupkannya dengan zikir, dengan sholat dan tilawah. Jadi bisa ini ya, misalkan aduh tarawehnya kelewat nih ya, pas jam taraweh di masjid. Nah kalian bisa sendiri juga nanti di rumah. Misalkan di masjid mah cuma 11 rakaat sedikit, tambah lagi di rumah sholat taraweh sendirian. Ya boleh ya Ustaz ya. Boleh. Jadi emang Silakan, niatkan ya. sholat malam dan Menghidupkan itu malam, ya. dicontohkan oleh para sahabat. sahabat dan memang kalau kita ikuti Rasulullah 11 rakaat itu karena dari bada isya sampai sepertiga malam. Nah kita wah masya Kalau Allah ya. Rasulullah mah ini bacaannya Yang panjang. Bacaan yang panjang, rokaatnya sedikit tapi bacaannya panjang. Nah, jadi kalian pun salah satu misalnya targetnya aku mau sholat tarawih, satu kali sholat ya selama tarawih itu hatam 1 juz. Waduh, masya Allah. Ya, juz 30 dari An-Naba sampai Ini jadi saya juga harus ya, insya Allah banyak evaluasi nih. Ini bukan hanya kalian ya, Usaha, guru-guru juga insya Allah berusaha yang terbaik lah. berusaha gitu yang terbaik ya. Gitu ya. Mungkin Oke. begitu Pak Irfan ya. Terima kasih nih Pak Gimana Jumadi tuh? sudah mau ditodong sebentar untuk mukodimah nih di kalian ini karena tidak mungkin kita langsung berikan target tanpa ada bekal dulu untuk mereka. Ya, Terima kasih demikian Pak Num ya. Alhamdulillah semoga kalian tetapkan ya dari sekarang. Kalau yang belum, targetkan dari sekarang, bikin. Kalau butuh ditulis aja ya. Ya, nanti Kemudian setelah ini kita akan target dulu ya. ditempel ya, Jangan ditempel. dulu lab meeting karena setelah ini akan ada dari Bu Ana target kalian apa. Kalau Ya. baca Quran mau berapa lembar, sedekah dan lain sebagainya. Ya, Oke. oke. Setelah ini si Pak Jumadi Baik. sudah selesai. Terima kasih Alhamdulillah. Pak Irfan, Imam Num. Turnuhun. Bapak pamit duluan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Assalamualaikum. selanjutnya akan ada lagi yang terakhir sebelum 15 menit ya. Nah, Bu Ane ya akan membicarakan tentang targetan amaliyah Ramadan untuk kelas 4 Imam Nun. Pastikan siapkan catatan. Jangan sampai lupa apa yang akan jadi targetan kalian hari ini. Kalau perlu ditulis sebesar whiteboard ya, supaya terlihat di kamarnya masing-masing. Silakan sekarang Bu Ane sama Bu Asi akan menjelaskan tentang targetan kalian. Terima kasih. Mangga Bu Asi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika dulu, tetapi hanya menuliskan target-target saja. Sudah siap catatannya? Oke, silakan dicatat ya. Sudah siap? Sudah bawa catatannya? Alat tulisnya? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Oke, suara Bu Ana terdengar? Terdengar. Oke. Ya, Bu Asi tadi kan dengar dari Pak Jumadi, kita mau bikin targetan nih. Nah, tapi sebelum kalian bikin targetan, kita harus meluruskan dulu niat ya. Betul. Bahwa targetan ini bukan diminta dari sekolah ya, bukan diminta dari Bu Ana karena Bu Ana yang minta, atau misalnya tadi Pak Irfan yang minta, Pak Jumadi yang minta. Tapi sama-sama nih, kalau Bu Ana hanya memberikan masukan saja. Selebihnya targetan ini bisa kalian tambah sebenarnya ya. Harapannya bisa kalian tambah lebih banyak lagi dari targetan yang memang diberikan dari sekolah gitu ya. Dan kemudian tadi targetan ini diberikan bukan karena memang Bu Ane yang minta atau misalnya Pak Irfan yang minta atau sekolah, tetapi kita luruskan lagi niat ini memang biar kita dapat pahala, berarti niatnya karena Allah. Jadi pertama kita luruskan niat dulu ya Bu Ana. Iya betul, karena kalau misalnya sayang kalian, ini kan kata sekolah harus segini, jadi akhirnya baliknya karena sekolah, tetapi ini
kalian nanti luruskan lagi niat, oh iya kita melakukan ini karena memang tadi Rasulullah yang mencontohkannya dan memang atas perintah Allah, jadi memang balik lagi ke Allah ya. Jadi jangan sampai nih ketika kalian nulisin target, waduh seberat nih, padahal mah kan gimana, jadi kitanya jadi terasanya mungkin berat, padahal sebenarnya insya Allah ya targetan ini pun disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing, tidak akan memberatkan. Justru ada harapannya dari targetan ini bisa kalian tambah, malah ada yang bisa lebih dari yang ditargetkan dari sekolah. Iya. Targetannya apa aja sih Bu Asih nih? Banyak. Kalau misalnya dengan adanya targetan itu manfaatnya itu akan terasa ya Bu Ana. Iya, mau nggak mau emang sih kayak kepaksa, tapi kepaksa baik iya, ya Bu Asih ya. jadi baik, dan dengan adanya targetan kalian jadi merasa, oh iya saya hari ini harus sholat wajib nih, saya hari ini harus begini. Nah dengan adanya kalau target- sholat wajib mah udah pasti, udah ya, iya, udah usia udah 10 tahun udah ya. semuanya full deh ya Insya dari Allah, sebelum Ramadan mudah-mudahan. juga. Iya. Jadi targetan ini lebih kepada hal-hal yang bersifatnya sunnah ya. Ya, sunnah, Iya, tambahan tetapi nilainya luar biasa Luar apalagi di biasa. bulan Ramadan. Betul ya. Jadi kita harus melatih untuk targetan ini ya. Yuk, targetannya apa aja, Bu Yang Asih? pertama pasti kalian sudah tilawah. Nah, tilawah. Tahu tilawah? Tilawah itu kita membaca Mengaji. mengaji. Apa ibu putus-putus? Ini tuh kan ya Bu Asih, ada yang memang kalau dari kemampuan ada yang sudah Al-Quran, alhamdulillah nih di kelas 4, ada yang belum. Nah, ini kalian jangan takut, Bu aku tilawah, aku kan belum, Al-Qurannya belum lancar, tenang ya. Ini ada dibagi-bagi ya Bu Asih ya. Iya, Untuk dibagi-bagi. yang sudah alhamdulillah di kelas 4 ini sudah Al-Quran, targetannya nih satu hari bisa membaca minimal berapa? Satu lembar saja. Satu lembar berarti bolak-balik ya, satu Ya, lembar satu berarti ada lembar. 2 halaman. Nah, itu minimal ya. Jadi baiknya kalian bisa lebih dari satu lembar. Jadi Oke. minimal kalian membacanya satu lembar atau 2 halaman bagi yang sudah Al-Quran. Oke, Ya. ya. Diandra ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Oke, Oh, oke, enggak. ke ini ya. Oke. Berarti itu satu hari untuk yang udah Al-Quran. Iya. Yang masih umi gimana nih Bu Asih? Untuk yang masih umi cukup 1 halaman per hari sesuai dengan Jilidnya. Jilidnya. Tapi gini maksudnya tuh 1 halaman gimana Bu? Aku kan sekarang halaman 25, nanti 26, nanti keburu habis. Nah, tenang. Yang memang misalnya nih hari ini siapa nih yang masih umi gitu ya, misalnya aku udah jilid 6 Bu. Nah, Gak apa-apa, silakan kalian ulang jilid halaman. Kalian ulang jilid 6-nya, tetapi ulangnya dari halaman halaman terdahulunya atau sebelum-sebelumnya. pertama Ya, sih sebenarnya ya pertamanya, bisa iya. diulang, karena biasanya di jilid 6 itu setahu banget lumayan nih, kadang-kadang kalau misalnya kita tidak ulang, tidak itu suka ada yang lupa, terutama di bagian-bagian yang memang harus ditahan, ya gitu kan. Iya, tajwid-tajwidnya ya. Tajwid-tajwidnya. Sama kayak jilid 5 juga kurang lebih seperti itu. Jadi targetnya untuk yang Al-Quran, buat ulang ya, 1 hari minimalnya bisa membaca 1 lembar, atau 1 lembar itu sama dengan 2 2 halaman. Bu, kalau bisa 1 juz gimana? Alhamdulillah. Karena ada ternyata Bu Asih yang Masya WA Bu Allah. Anu, ya. Keren. Bisa 1 juz ya? 1 hari ya sampai Alhamdulillah. keluar. Bu Ana, Iya, nah. Ya Diandra. kata Mami kalau nggak hatam juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting bacaannya benar. Mana Nah, iya. Sebenarnya gini, bacaan Nah, kalau yang nggak betul. benar bacaannya. Iya betul kata Mami, nggak apa-apa target khatam itu bonus. Tapi kalau misalnya kita bisa mencapai, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya target yang paling penting itu adalah kita mengulang. Nah, cara mengulangnya adalah dengan memperbanyak tilawah tadi ya. Ya, dengan adanya tilawah Nah. otomatis kalian akan lancar. Iya, gitu ya. Jadi akan tahu gitu ya. Makanya apalagi bulan Ramadan ya Bu Asia. Misalnya Diandra 1 hari 1 lembar, udah otomatis Diandra bisa mengulang banyak tuh ngajinya, nanti bisa lebih lancar lagi. Dan apalagi kalau bisa sama setoran nih sama Mami, dicek bacaannya lebih bagus lagi. 1 hari 1 juz setengah juz dan muhatam. Udah setengah juz. Udah ada yang setengah juz, alhamdulillah ya. Ya, ini disamakan. Kenapa disamakan? Karena khawatirnya nanti ada beberapa yang barangkali orang tuanya kerja ya Bu Asia. Jadi Nggak tidak bisa terus-terusan mendampingi mendampingi ya. Kalau bisa lebih dari ini itu adalah harapan yang kita Yang juga baik, ya. yang bagus.
Ya, itu ya untuk tilawah ya Al-Qur'an dan Umi. Selanjutnya apalagi targetnya? Ada yang murojaah. Murojaah hafalan, ya. Murojaah hafalan, kalian cukup mengulang atau murojaah itu 3 surat sehari. Nah, tapi Bu Ane kan surat itu teh ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, maksudnya gini, 3 surat pendek. Pendek. 3 surat ya. itu mulai dari surat yang paling pendek. Iya, dari paling bawah, surat Anas ya. Surat Anas, kemudian nanti Al-Falaq sama Terus Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, itu kalian ulang. Barangkali kenapa sih harus diulang? Barangkali nih suka kejadian, jangankan kalian suka ada yang lupa dengan kebalik-balik. Iya, kebalik-balik. Itu diusahakan sampai hafal lagi ya Bu Asih ya. Jadi bukan berarti misalnya udah dibaca 1 kali terus kemudian ada yang lupa udah aja selesai. Harapannya kalian sampai benar-benar hafal. Kemudian nanti besoknya tambah lagi surat berikutnya. 3 surat pendek ya, 3 surat pendek berikutnya. Nanti Bu adanya suratnya agak panjang. Kalau suratnya agak panjang misalnya surat Al-Fajr atau misalnya Al-Ghusyiyah, Al-Buruj, Al-Mutaffifin. Ya. Kalau yang panjang banget yang kayak gitu itu cuma 1 surat aja nggak apa-apa. Tapi memang dipastikan kalian sangat hafal ya. Kalian bisa mengulangnya kembali. Ya, kalau ada yang lupa kalian bisa hafalkan ulang ya. Atau kalaupun misalnya ada ayah atau ibu atau kakak yang bisa mendengarkan ya, jadi membantu untuk mengecek bacaan kalian ya. Itu alhamdulillah. Paling sekali. kalau yang tengah-tengah ini Bu sih misalnya surat Ad-Duha itu kan nggak terlalu panjang. Itu surat bisa. Al-Adiyat 2 lah, itu 2 surat misalnya 2 surat pendek, nggak terlalu pendek, lumayan lah ya, sedang. Nah itu bisa 2 surat, tapi kalau pendek 3 surat. Kalau panjang ya 1 surat aja. Ya tetapi bisa dipastikan kalian hafalannya 1 hari itu terulang kembali dan hafal kembali, karena kehafalan ini suka diambil setan ternyata Bu. Jadi suka hilang, suka lupa lagi kalau tidak diulang lagi ya. Sayang ya kalau bulan Ramadan disia-siakan tadi kata para Jumadi ya. Itu untuk hafalan ya Bu Asih. Selanjutnya Bu Asih, kemudian ada sholat sunnah. Ini sholat sunnah rawatib. Berarti sholat sunnah setelah sholat wajib. Iya. Tapi nggak perlu semuanya, bukan nggak perlu semuanya sih. Boleh maksudnya, semuanya. Boleh semua, betul. Boleh semuanya, tapi dari sekolah hanya ditargetkan sholat apa aja? Sholat qobla subuh dan ba'da isya. Qobla subuh dan ba'da isya. Jadi awal subuh mengawali pagi sama akhir malam ya, sebelum sholat tarawih. Biasanya ada juga sholat rawatib 2 rakaat. Nah, minimalnya setiap hari kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib itu ya, qobla subuh atau sebelum sholat subuh dan setelah sholat isya ya. Plus sholat duha. Kalau sholat duha tiap hari ya. Untuk Ramadan ini kita targetkan maksimalkan kalian setiap hari bisa melaksanakan sholat duha ya. Dan sholat duha misal kalian sudah siap nih, nah sambil menunggu jam 8 kan kita mulai, nah kalian bisa sholat duha dulu. Nah atau kalian pas ketika istirahat nih, tadi break time ya, break time, aku bisa sholat duha dulu ya. Jadi insya Allah kalau kalian punya niat, insya Allah kalian bisa sholat duha ya. Oke. Sudah dicatat kan? Sudah dicatat? Selanjutnya Selanjutnya nih, sedekah dulu kali ya. Oh iya, sedekah. Nah, kalau sedekah ini diusahakan kalian tiap hari sedekah. Tetapi kata Rasulullah yang paling baik itu bukan yang paling banyak, tetapi yang bisa continue setiap hari meskipun besarnya tidak terlalu besar. Jadi intinya mah sering ya. Sering. Jadi mudah-mudahan dengan setiap hari kalian sedekah, nah itu bisa membuat harta kita lebih barokah. Nah, besarnya tidak ditentukan berapa, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Lebih bagus lagi misalnya nih, karena aku puasa nih Bu, jadi aku dapat uangnya misalnya 5.000 misalnya ya ini ya. Bu Ana cuman contohkannya yang kecil misalnya, dari 5.000 itu aku sedekahin 2.000, 3.000-nya aku pakai jajan, boleh kayak gitu. Jadi memang lebih baik kalian tidak meminta kembali uang dari mamahnya, dari orang tua. Ini memang benar-benar uang jajan kalian. Nah ya, jangan sampai misalnya Bu mau minta uang buat apa? Buat sedekah. Sedangkan ini kan kalian lagi mau latihan apa sih yang namanya sedekah itu, kita menyisakan beberapa uang yang memang kita miliki ya. Nah
Tapi bisa juga mungkin Bu Ana kan ada juga yang mungkin tidak diberikan uang jajan. Iya, Nah, berarti pakai apa tuh Bu Asih biasanya transfer? Kalau transfer kan minimal 10.000 ya. Sekarang minta mau. Iya. Jadi Enggak, kalau sekarang mah ini aja, mah minta dong tiap hari buat apa, nanti sisanya kalian tabung. Walaupun nggak dijajanin, nah sisanya kalian sedekahkan. Terserah besarnya gimana kalian ya. iya. Oke deh. Soalnya kalau anak saya mah minta. Oke, itu sedekah ya. Nah, kemudian ada juga salat taraweh. Iya. Iya, jangan lupa ya, namanya kita pas bulan Ramadan biasanya itu ada salat tarawih ya, salat tarawih, salat lail atau salat malam yang waktunya biasanya setelah kita melakukan salat isya ya. Nah sekarang targetannya adalah kalian melakukan salat tarawih. Setiap Ya. hari itu Bu sih. Diusahakan setiap hari ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa setiap hari insya Allah. Jadi sholat tarawihnya setiap hari. Diusahakan Buahnya tiap juga. hari ya. Iya, diusahakan. Insya Allah. Dan satu lagi Nih yang terakhir. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah di 10 terakhir hari bulan terakhir. Ramadan. Iya, ada yang Dan tahu? termasuk yang tadi yang ada Lailatul Qadarnya Bu Asih ya. Iya, betul, yaitu iktikaf. Ya, iktikaf. Nah, karena kalian baru nih, ada yang sudah pernah iktikaf? Ada yang sudah pernah? Pernah Ibu, pernah. Ada yang sudah pernah, alhamdulillah ya, iktikaf. Nah, mungkin di sini kebanyakan juga ya Bu Ana yang belum pernah mencoba atau merasakan mencoba. iktikaf. Jadi targetannya nanti kalian coba di 10 hari terakhir, cukup 1 kali saja kalian iktikaf. Ibu udah Ya. Ya. Bukan Tiga cuma kali ya, iktikaf, Ibu. targetnya Iktikaf ya, apaan? Di 1 hari itu minimal. Kalau Iktikaf misalnya apa? mau 2 boleh banget. Mau 10-10-nya misalnya, wah masya Allah ya itu luar biasa. Ya. Dan jangan lupa ketika kalian melakukannya ingat ada prokes kesehatan juga Ya, ya. karena mungkin ini masih pandemi, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ingat ya, pada saat Ibu. itikaf itu jangan sampai nih, Bu Anda suka kejadian ketika itikaf yang banyak di bawah itu bantal, kasur. Jadi malah Jadi tidur. akhirnya malah bukan itikaf, tetapi pindah tidur ke masjid misalnya Ibu. ya contoh. Ya. Ya Nasya. Tapi di masjid komplek aku nggak boleh ke masjid tarawih juga, sebenarnya di rumah. Iya, tidak apa-apa, kita belajar ya nak ya, belajar Disesuaikan aja disesuaikan itu. dengan kondisi. Ya kalau misalnya di rumah Nasya, Bu belum boleh ke masjid, Aha. apalagi anak-anaknya udah nggak usah, berarti di rumah Berarti aja di rumah tarawihnya. aja. Iya, misalnya di rumah. Ya, atau misalnya ya. emang di rumah bikin spot khusus untuk sholat, Sholat, dengan mami misalnya Nasya boleh. Kita bisa Terus nanti di- itikaf juga boleh kok. Apalagi yang perempuan boleh itikafnya di rumah. Tetapi memang sebenarnya kan itikaf itu menghidupkan malam. Jadi malamnya lebih banyak untuk ibadah. Kalau aku di masjid Ibu sama teman Ibu bareng-bareng. Ya, Iya, itu lebih enak. enak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Sampai bawa selimut sama sleeping bag Ibu buat di masjid. Iya, jadi Ibu disesuaikan. ditulisnya di mana? Disesuaikan ya nak ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini ya. Ditulis apa? Apa Nak? Sebenarnya kan ada lembaran yang tadi ya. Iya, yang warna putih itu kalian bisa mencantumkan di sana ya. Jadi kalau misalnya seperti kalian sudah tilawah, berarti kalian contreng. Kalian sudah Ya, tilawah atau dikasih keterangan tilawah berapa lembar kayak gitu. Jadi Ya. targetan yang tadi disebutkan sama Bu Ana sama Bu Asi bisa ditulis di lembaran yang kemarin yang Yang sudah warna dibagikan. putih, ya. Yang tadi kalian bilang Bu ada tanggalnya ya 15 sampai 16 ya, memang betul. Ada tanggal 15 sampai 16 itu dituliskannya untuk 30 hari kan. Nah, di targetan-targetan yang ada tertulis di situ kalian tinggal checklist. Bu ada contoh nulisnya gimana? Mau di ini Kenat kan di sana tuh berupa lembar kosong ya. Nah, tinggal Kenat tulis aja. Misalnya yang disuruh itu kan sholat 5 waktu nih, yang udah pasti ya, sholat 5 waktu. Nah, kemudian setelah itu Kenat tulis juga ada tilawahnya, ada murojaahnya, ada sholat sunnah, sholat duha, sodakoh, kayak gitu ya, Kenat. Oke, Bu Ana ulang ya targetannya. Oh Bu, jadi Nah, ditulis tuh sholat itu sholatnya merojaahnya gitu. Iya. Belum tulis gitu. checklist lah, Di di tanda checklist. checklist. Kalau ternyata di situ sudah ada
Gimana Bu tulisannya. yang di kotak banyak itu kan Bu? Kalau Yang tidak kotak ada, banyak itu? berarti kalian tambahkan tulisannya ya. Kalau nggak salah itu baru ada 5 ya nak ya. Kalau nggak salah tuh sholat wajib, sedekah, betul? Kemudian Murojaah. taraweh. Nah, taraweh, saum, satu lagi apa ya? Satu Iya. lagi. Ya, ada 5 kalau nggak salah, kalau Bu Asih nggak salah ingat. Nah, nanti tinggal kalian tambahkan target yang lain ya. Ya. Misalnya tilawah yang belum ada. Misalnya kayak tadi tilawah yang belum ada, murojaah, kemudian sholat sunnahnya. Kayak gitu, tinggal ditambahkan lagi aja. Ya. Biar Ya. kalian nggak lupa, Itu tambahkan ulang ya. Ini Ya, target ini target. ada kotak banyak kan di worksheetnya itu. Iya. Buat apa? Iya, yang itu nak, betul. Kotak-kotak itu. Yang adil. Nanti tinggal kalian tulis tanggalnya di yang lingkaran kecil. Nah, kemudian yang kotak yang agak besarnya di situ kalian tulis. Waktu hari apa ya Pak Umar? Kalau nggak salah sudah menyampaikan hari Selasa. Ada di YouTube-nya Pak Umar. Nah, hanya itu adalah ya ada itu yang dari sekolah. Nah, sekarang ini adalah targetan ya, tambahan Oke. targetan. Diulang ya targetannya. Yang pertama targetan tilawah. Untuk yang sudah Al-Quran diharapkan setiap hari bisa membaca 1 lembar. Untuk yang masih umi bisa mengulang dari dari jilidnya, sesuai jilidnya dari mulai halaman pertama dan setiap hari bisa mengulang 1 halaman. Ya, biar diulang-ulang. Kemudian target berikutnya adalah murojaah hafalan. Nanti ya Pak ya, tunggu ya. Nah, murojaah hafalan ini diusahakan setiap hari kalian bisa mengulang hafalannya sampai hafal kembali. Kalau misalnya ada yang lupa-lupa, yaitu setiap hari 3 surat pendek. Untuk surat yang pendek-pendek, kalau yang sedang mungkin 2, kalau yang panjang cukup 1 surat saja ya. Diulang kembali hafalannya sampai kalian memang hafal lancar ya. Kemudian sholat sunnah rawatib. Nah, sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau setelah sholat wajib ya. Nah, targetannya adalah setiap hari kalian melaksanakan sholat sebelum sholat subuh ya. Iya. Qobla Qobla disebutnya subuh. ya. Qobla subuh atau sholat sebelum sholat subuh gitu ya. Nah, keduanya sholat ba'da isya. Ba'da Jadi, isya. setelah sholat isya kalian diusahakan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Nah, plus setiap hari kalian melaksanakan sholat duha ya. Kemudian sedekah. Nah, untuk sedekah diusahakan setiap hari kalian bersedekah. Besarnya tidak harus terlalu besar, tetapi continue ya setiap hari ya. Disesuaikan dengan kemampuan kalian dan diambil dari uang yang diberikan orang tua. Betul. Jadi, tidak minta terpisah khusus untuk sedekah ya. Karena ini kenapa buat dijelaskan, karena ternyata ada yang begitu ya. Iya. Dan yang terakhir adalah itikaf yang dilaksanakan 10 hari terakhir. Bila bisa pilih harinya hari apa, tetapi kalau dianjurkan memang bagusnya kadang di malam-malam Di malam ganjil, ganjil. malam-malam ganjil, karena biasanya di malam-malam ganjil itu Saatnya. biasanya ada 1 hari yang 1 malam yang memang malam Lailatul Qadar. Kalian pilih, silakan kalian memaksimalkan malamnya untuk melakukan ibadah. Bisa baca buku, bisa tilawah, bisa murojaah hafalan, ataupun ya. misalnya mendengarkan kajian bisa. Betul ya. Dan satu lagi tadi yang terlewat sholat tarawih. Oh ya, iya, sholat lupa. tarawihnya. Dan jangan lupa setiap hari ini Sholat. amalan yang memang khas di bulan Ramadan adalah Sholat tarawih dan Usahakan sholat setiap hari ya. ya, dan sholat wajibnya harus. Oh, kalau taraweh yang sunah-sunah aja harus iya, berarti sholat wajibnya juga harus dikerjakan. Ya. Oke, ada yang mau Oke, ditanyakan? ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, sholat taraweh teh 11 rakaat ya? Iya. 11 rakaat Iya. ya. Tadi Kita ada yang sebelah bilang sama itu Bu, ini evaluasi kegiatan menyambut Ramadan digambar atau ditulis? Apa nih? Evaluasi kegiatan menyambut Ramadan. Oh, evaluasi. Tulis setiap kolom nanti kalau udah dicentang. Yang warnanya putih nak, yang ada kotak-kotak, yang ada kolom-kolom itu, atau yang Bu, sama ada orang itu, Iya, ada iya, orang ada yang kecil. satu lagi. Nah, yang satu lagi nanti akan ada diinformasikan lebih lanjut ya. Yang satu laginya itu memang ada satu lembar Berarti lagi. nanti ya, berarti itu ya. Iya, Jadi nanti akan di apa-apa. Ya.
Ya, itu kali ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Kalau sudah, kalau tidak ada, kita akan tutup nih ya. Iya. Dan kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini sekaligus closing untuk kegiatan hari ini ya, Nak ya. Karena biasanya memang selama bulan Ramadan pembelajaran sampai pukul 11.30. Oh ya, besok masih pekan Ramadan. Iya, Ya, masih special day. masih ya. special day, Masih special welcoming day, Ramadan ya. welcoming Ramadan ya. Ya. Cuman ada kegiatan challenge antar level ya Pak ini ya. Besok ya. Kayak, Ya, kita lihat kayak besok. tanya jawab gitu ya. Kayak kuis-kuis gitu. Kuis gitu ya. Ya. Ya, baru ya pembelajaran insya Allah baru akan minggu depan ya. Baru akan ada minggu depan. Dan minggu depannya lagi kita akan PH. Ya. Oh. Enggak. Maaf. Enggak apa-apa ini mah bocoran. Oke. Ya. Tetap semangat anak-anak ya di hari ketiga bulan Ramadannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kalian dan memudahkan kalian juga melaksanakan kebaikan. Ingat, isi dengan hal yang baik, kurangi gadget kalian kalau memang tidak dalam masa pembelajaran ya. Jangan, apalagi yang memang main game, biar gak kerasa misalnya digunakan waktu-waktu main game, sayang banget. Mendingan gunakan yang lain. Gunakan yang lain, apalagi waktu Ramadan ini adalah diperbanyaknya pahala ibadah ya. Ditutup pintu nerakanya dan dibuka untuk pintu surganya. Iya, berarti memang diskon banget nih Allah ya kalau bulan Ramadan. Nah, atau misalnya kalau kalian bingung mau ngapain, ada yang boleh saran, bantu orang tua ya. Bantu apa? Jagain adik, ngelipat atau misalnya saat mau berbuka kalian bantu nyiapin apa kayak nggak pasti masaknya ya. Ya atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang tua bisa kalian lakukan ya. Misalnya tolong ambilkan ini misalnya sesuatu. Hal-hal yang memang sepertinya ringan tetapi kata Allah itu juga termasuk pahala yang besar. Oke, Itu ada ya. yang mau ditanyakan lagi? Udah ya, cukup. Oke, terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan baca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. istighfar, Astagfirullahaladzim. dan doa majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.